Selamat datang di channel Selepas Lembur. Para sahabat Selepas Lembur, kali ini kita akan mendengarkan cerita yang menarik, pengalaman nyata dari Bang Moyo. Oke. Silahkan Bang Moyo disampaikan kisahnya, apa yang akan diceritakan ke para sahabat lembur ini. Villa tua ya, Kisah villa tua. di salah satu daerah Lembang. Kisah tentang villa tua di daerah Lembang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari Bang Moyo. Kejadian ini saya alami ketika tahun 2007. Waktu itu saya masih sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung ya. Jadi saya punya temen, banyak temen, grup. Kalau sekarang tuh sohib. Jadi ngerjain tugas bareng, main bareng, bahkan makan juga bareng gitu. Ada salah satu teman saya yang dari luar kota, dia bilang begini, gimana kalau kita ngerencanain liburan ke daerah yang dingin, ke daerah yang dingin, dengan menyewa villa lah katanya gitu, supaya lebih akrab lagi katanya gitu. Akhirnya teman-teman semua yang di situ setuju lah dengan patungan. Akhirnya kita cari-cari villa yang benar-benar di luar kemampuan kita. Berapa orang yang ikut Teman saya kegiatan? itu sekitar 8 orang lah, 8 orang. Kita patungan, kita cari, kita nyarinya juga bukan kayak sekarang ya, nyari di Google atau apa, nyari di medsos gitu, enggak. Dulu tuh nyarinya, kita nyari dengan rombongan naik motor. Oh, langsung Ke lokasi, nyari-nyari lah sambil langsung menanyakan harga gitu. Akhirnya saya dapat daerah, saya nggak usah sebutkan lah daerahnya, tapi adalah di daerah Lembang dengan harga yang terjangkau. Harga yang terjangkau, tapi jauh dari kerumunan warga. Nah di situ akhirnya dengan penjaga villa itu sepakatlah, deal lah akhirnya. Kita akan menyewa minggu depan gitu, dengan acara bakar-bakaran atau apa. Nah yang bikin herannya, kita tuh nggak nyangka ternyata villanya di luar nalar kita lah, maksudnya murah banget. Nyewanya murah banget gitu. Jadi masih ada sisa uang tuh. Wah, jadi teman-teman tuh, wah ini ada sisa uang, jadi kita bisa beli ayam, beli peralatan untuk ditambah. Udah dia minggu depannya kita berangkat lah rame-rame tuh, ditambah yang tadinya 8 orang jadi nambah lah sekitar 15 orang. Banyak ya, Banyak. 15 orang. Rencana berapa malam itu tadi? Semalam lah, budget semalam. Nah kita berangkat dari Bandung sekitar siang, karena posisinya waktu itu sebenarnya masih ada jadwal kuliah, tapi posisinya besoknya weekend gitu, atau Sabtunya Minggunya libur gitu. Makanya berangkatlah kita rame-rame tuh naik motor tuh, seneng-seneng lah sampai sana. Nyampe tuh sekitar jam 1 lah ke villa itu. Jam 1 siang ya. Nah saya ceritakan dulu ya, di villa itu ada berbagai fasilitas, ada kolam renang, ada dapur, ada kebunnya di belakang tuh, tapi bukan kebun besar, kayak tempat apa ya, nongkrong lah, Taman. ya di villa itu ada tempat taman, ya tempat nongkrong mungkin. Nah kita seneng lah, asik lah, ada yang gitar-gitaran, ada yang nyanyi-nyanyian lah ya, ada yang nyiapin juga untuk bakar-bakaran malam-malam itu. Di situ tuh, di villa itu ada 3 kamar. Jadi dari 15 orang itu ada yang kebagian di luar tuh, tidur tuh di luar tengah, di ruang tengah lah. Sisanya yang itu aja yang dibagi-bagi itu. Nah sampai malam kita bakar-bakaran, senang-senang, ketawa-ketawa.
FP lah. Kita berhenti pukul 12-an. Udah pada capek ya. Ya. Ada yang udah tidur, ada yang masih begadang juga tuh, ada yang main PS dulu kan, udah ada juga PS nya dulu. Ada yang main PS, ada yang nonton TV, ada yang nongkrong di belakang. Tapi banyaknya yang udah capek sih, udah tidur karena posisinya udah lelah lah. Nah kalau saya posisinya nongkrong di belakang, yang di tempat nongkrong kebun lah. Tim lembur. Nongkrong di belakang itu bukan saya sendiri tapi bertiga lah saya tuh. Kita nongkrong di belakang sambil merokok, sambil cerita-cerita masalah cewek lah. Nggak dapet cewek lah, nggak laku lah atau apalah gitu. Ya curhatan anak curhatan muda lah ya, curhatan cinta. Jaraknya antara kebun dengan gedung dengan rumah villa itu ya nggak jauh sih, cuman ada jaraknya dikit lah. Jadi kalau melewati kebun itu kita kayak melintasi jalan setapak. Gitu. Di situ nggak ada kecurigaan apapun, kita masih asik-asik aja tuh. Saya niatnya sama teman saya juga mau begadang lah, karena sayang, kata saya, ngapain kita nyewa tapi kita tidur, udah di rumah aja kalau mau tidur mah gitu. Nah kita bertiga sampai jam 3 tuh di belakang tuh, jam 3 bener-bener menikmati itu masa liburan lah. Nah, dari 3 orang itu 1 tumbang lah, ngantuk dia ke arah villa itu. Nah kita tinggal berdua nih, saya sama teman saya nih, masih curhat lah masalah cewek biasa, soal ketidaklakuannya. Ngobrol kemana-mana, jam 3 lebih 5 menit lah, kalau 10 menit. Teman saya bilang gini, aduh kita udah gak kuat nih, saya udah gak kuat, katanya udah ngantuk lah. Tidur yuk katanya. Saya bilang, mana mah ngapain juga tidur, kalau tidur mah di imah we, di rumah aja, kata saya. Tahu tuh udah sampai pagi, dan besoknya libur ini, kata saya gitu. Kan nyewaan villanya juga nggak dibatas, sampai sore juga kita masih bisa check out siang atau sore gitu. Sambil kegiatan apa itu, bakar-bakar? Nggak, bakar-bakar mah udah beres selesai. Cuman kan sisanya kita curhat-curhatan deh. Yang lain yang sisanya kan di dalam. Yang tidur, yang curhat di tempat lain curhat. Ya gitulah. Nah teman saya waktu ngomong bilang ngantuk, saya bilang gini, ya udah mau tidur mah tidur aja sana. Ya rame lah, nggak rame lah, tidur. Biasanya kalau ngobrolin soal cinta itu kan panjang gitu, bahkan sampai ketemu pagi lagi biasanya. Ya, biasanya, cuman mungkin karena kegiatannya dari siang ini, perjalanannya juga lumayan. Akhirnya teman saya itu pergilah, saya tinggal sendiri di situ. Nggak ada perasaan apa-apa di situ. Jam 3 tuh ya masih, saya merasa menikmatin villa itu, kenikmatannya gitu ya. Suasananya dingin juga kan. Teman saya masuk, saya buka rokok, saya ngerokok lagi sendiri tuh. Dengan ngantuk juga sebenarnya, lagi merokok gitu. Teman yang tadinya bilang ngantuk balik lagi ke tempat saya, tapi dengan posisi bukan menghampiri saya. Jadi si tempat nongkrong itu kan gini ya, tempat duduknya tuh kayak gitulah, berupa letter U lah gitu. Teman saya yang tadi bilang ngantuk tuh jalan ke arah saya, tapi nongkrongnya ke belah sana, ke arah pohon. Ada pohon-pohon kan di situ. Berupa semacam saung atau apalah, gazebo gitu. Nggak ada. Pohon aja, cuman ada letter U, pohon-pohon lah. Lampu-lampu gitu. Temen saya itu balik lagi tapi jalan kaki ke arah pohon dengan posisi membelakangi saya. Yang menggungin saya lah. Saya kan sambil merokok tuh, sambil merhatiin tuh. Ngapain tuh orang? Saya panggil tuh namanya. Saya sebutin aja gitulah. Hei. Naonan maneh? Naonan maneh? Saya sampai 4 kali lah nanya gitu. Ngapain kamu? Nggak dijawab tuh. Dia membelakangi aja.
Saya di situ agak takut ya. Dia balik ke pohon sana. Karena emang membelakangi saya, ditanya nggak dijawab, tapi membelakangi saya panggil nggak ngerespon. Saya agak takut di situ. Pikiran saya waktu itu, ini orang kesurupan atau apa gitu ya? Oh, gitu. ya. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi tuh, udah menjelang subuh sebenarnya. Nah, karena di situ saya ada ketakutan, saya lari lah. Saya lari ke arah, iya ke rumah. Saya lari. Saya nggak teriak sih waktu itu, saya lari. Ternyata teman saya itu ada lagi tiduran, udah tidur lah posisinya, udah tidur di tengah tuh, udah tidur. Saya kaget tuh. Nah, saya ikut tidur akhirnya, ikut tidur di tengah tuh dengan perasaan takut. Aduh, itu siapa? Saya pikirannya udah kacau. Apa karena ngantuk kali ya, kata saya gitu. Saya tidur tuh tengkurap sambil merapat ke teman-teman. Merapat ke teman-teman. Yang lain udah pada nyenyak mereka. Udah pada tidur kayaknya, yang lain juga udah pada hendak. Tapi perasaan saya waktu saya tidur di ruang tengah itu kayak banyak orang tidur, kayak banyak orang tidur. Jadi melebihi dari jumlah teman-teman. Jadi kan kalau dihitung kan di kamar ada 3, ya. Di ruang tengah kan berapa orang lah bisa hitung. Tapi saya sambil meremlek, ini kok banyak banget yang tidur. Sedangkan aslinya itu cuma 15 orang. 15 orang di ya 3 ya paling juga kalau satu kamar 3 orang lah. Satu kamar itu 3 orang kan udah 9. Sisanya berarti kan 6. Kalau 6 kan kehitung kelihatan lah. Ya. Ini kayak hampir 20 orang tuh. Karena ruang tengahnya emang agak besar. Langsung ke dapur. Jadi dapur tuh kayak ini mah kayak bar table lah. Langsung ke dapur. Tiduran semua tuh. Saya semua takut, semua ngantuk. Saya agak diangkat tuh kepala saya tuh waktu sambil tiduran tuh. Kok banyak bener kata saya tidur gitu. Siapa aja gitu. Tidurnya tuh. Jadi kalau teman-teman saya yang ini tidurnya kan apa sih? Kalau balik badan, bukan balik badan apa ya? Menyamping. Ini yang lainnya sisanya tengkurap. Pada tengkurap tuh yang banyak kan tuh. Jadi wajahnya tidak terlihat. Tidak terlihat di situ. Bajunya baju teman-teman. Ya baju, ya menyerupai baju biasa. Tapi saya waktu itu berpikiran, oh mungkin kita pada ngumpul di tengah nih, kamar nggak diisi, gitu. Udahlah, saya udah takut, udah apa. Tapi saya dengar juga di kolam renang tuh, ada yang lagi main air. Main air tuh. Ya kayak yang ketawa-ketawa main air tuh. Saya tambah bingung di situ. Ini dihitung yang tidur banyak. Tapi ada yang main air malam-malam jam segitu subuh-subuh tuh. Apa percikan-percikan. Ya, maksudnya kayak orang berenang main air gimana sih? Udah kedengeran gitu. Saya tambah penasaran iya. Takutnya iya benar-benar takut. Tapi saya ngedengar tuh ya ketawa lah. Ada yang wah ngejerit gitu ya. Karena emang posisinya 15 orang itu semua cowok. Ngapain juga saya pikir-pikir jam 3 subuh atau setengah 4 tuh masih main air ya. Orang gila kata saya. Apalagi posisi daerah dingin. Karena emang kalau berenang juga dingin. Airnya dingin. Nah, posisi kolam renang itu di ruang tengah. Jadi kayak pintunya tuh transparan tuh. Jadi kelihatan lah ya kalau kita nengok sedikit tuh kelihatan ya kolam renangnya tuh. Karena emang ada lampu-lampunya juga. Dengan sedikit keberanian saya nengok sedikit lah sampai mata agak merem gitu. Saya nengok sedikit sampai ya saya yang banyakan itu di kamar, yang di ruang tengah nggak curiga sih, maksudnya nggak peduli lah. Saya nengok ke sana, ternyata ya jadi ada beberapa anak kecil nggak pakai baju, posisinya botak semua, dituyul lah ya, sedang main di pinggir kolam, main air. Saya di situ, waduh, pantesan murah coba vilanya gitu ya. Langsung keingetan sama biayanya.
Murah. Saya bener-bener ngelihat tuh ya anak kecil lah, gimana main anak kecil main. Tapi kan yang saya dengar kan ya kayak orang teman-teman saya yang main, Ya. tapi saya ngelihatnya dengan nengok sendiri tuh tuyul-tuyul lagi pada main di pinggir kolam. Nah, saya nengok lah, saya merem, saya nengok ke kanan. Yang tiduran banyak tadi udah nggak ada. Dihitung lagi sama saya jadi tetap 6. Saya halusinasi atau apa ini? Saya di situ nggak bisa tidur tuh akhirnya. Merem dengan jadi teman saya menghubungin saya ke punggung teman saya aja tuh. Nah, sampai akhirnya subuh pagi-pagi ada teman saya yang udah bangun. Saya karena nggak bisa tidur, saya belum cerita tuh ke teman-teman saya tuh, belum apapun cerita, karena masih ketakutan lah. Teman-teman saya juga takutnya Jadi panik lah semuanya. parno juga. Sampai akhirnya pas sebelum 2 jam check out, saya akhirnya memberanikan diri untuk cerita ke teman-teman bahwa saya ngalamin kejadian yang di belakang kebun, yang di kebun itu yang tempat nongkrong ngerokok, kolam renang, sama di ruang tengah banyak yang tidur. Nah, saya tanya satu-satu, apa kalian semua waktu tidur ada yang pindah semua ke ruang tengah? Nggak ada, kita ada yang di kamar 3-3. Terus saya nanya ulang lagi, di kolam renang apakah ada yang berenang jam segitu? Nggak ada. Sampai diketawain tuh, ya, bego aja tuh jam berenang jam segitu katanya. Nah, saya cerita, saya ngelihat tuyul di situ, saya ngelihat sosok teman saya yang membelakangi saya menghadap pohon. Saya lihat di ruang tengah hitungannya sampai 20 orang tuh. Benar-benar. Nah, udah ya. Akhirnya teman-teman yang lain juga kaget lah, takut juga. Udah langsung check out aja. Jangan terlalu sore katanya. Langsung check out aja. Teman saya yang satu lagi penasaran. Sebelum check out kan ya diserahkan kunci ya. Oh, udah beres-beres. Serahkan kunci ke penjaga. Dengan polosnya dia nanya. Ya harusnya kan kalau kita mah nggak mungkin nanya ya, karena takut tersinggung ya orang yang jaganya gitu. Penjaganya ada di villa itu juga? Enggak. Jadi kalau misalnya ini villa, penjaganya mah di perkampungannya lah. Mungkin itu mah suruhan yang punya villanya kali ya. Nanyalah teman saya teh dengan polosnya, Pak, ini teh sebenarnya villa teh teman saya ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Ceritain ya itu dari A sampai Z tuh yang saya alami. Kebetulan waktu nanya tuh di tempat warga, maksudnya kan jadi nyerahin kunci tapi ke ada banyak warga di situ. Ya, bukan banyak juga sih, cuman berapa orang, 4 orang, 5 orang. Nanya, ceritain itu, nyeletuk lah tetangganya. Gitu. Sebenarnya gini katanya. Dulu itu villa itu sebenarnya punya orang Jakarta katanya gitu. Nah, orang Jakarta itu jadi ibaratnya kalau menyebutkan Allah itu apa namanya? Pesugihan. Katanya. Jadi si villa itu tempat dibuat untuk muja bukan selain Tuhan. Nah, sampai akhirnya ada tumbal situ anaknya. Dari situ katanya banyak kejadian yang aneh-aneh, warga juga sering ngalamin. Maksud tumbal itu jadi anaknya Meninggal di situ? Enggak, tapi nggak diceritain. nggak diceritakan ya? Nggak diceritain, tapi meninggal di situ katanya. Dari kejadian itu banyak yang penjaga villa juga nyerita katanya banyak ditemukan barang-barang aneh kayak jenglot lah atau kain yang kayak pocong tali kecil-kecil tuh, Termasuk ya sajen itu apa kalau di masyarakat kita kan kemenyan. kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya si penjaganya minta maaf ke kita karena tidak memberitahu katanya. Karena baru kali ini ada yang berani nyewa villa itu. Sedangkan si penjaganya juga bilang saya membersihkan villa itu
pagi-pagi gitu. Di atas jam 9 sampai jam 10. Nggak pernah saya Malam-malam sore ke malam tuh udah saya kunci lah. Pokoknya siang-siang sebelum zuhur udah saya kunci katanya, bersih-bersih itu. Terus yang si penjaga villa itu, si yang punya villa itu nggak pernah nengok lagi villa itu. Tapi dia hanya sekedar lewat telepon ngeceknya gitu. Teman saya nanya, terus masih pesugihan katanya gitu. Masih ritual si yang punyanya itu ya nggak tahu katanya, tapi yang jelas dia orang kaya katanya. Jakartanya orang kaya banget. Makanya si penjaganya juga kayaknya dia pernah mengalami sesuatu, dia takut dia kalau cuman nggak ditanya sih. Kita langsung pulang balik ke Bandung. Sebisa mungkin jangan sampai kita kemalaman di daerah Lembang. Jadi begitu para sahabat Selepas Lembur, cerita yang sangat menegangkan karena terpikat oleh harga yang murah menyewa suatu villa. Ternyata villa itu pernah dipakai untuk hal-hal yang negatif, yang melanggar agama atau dicurigai pesugihan, sehingga banyak aura negatif di sana. Nah, kita harus hati-hati memasuki suatu tempat atau suatu wilayah, jangan sampai malah merugikan kita atau menimbulkan dampak negatif kepada kita. Sekian saja cerita kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Tetap saksikan terus cerita-cerita di channel Selepas Lembur.